di sini video part 2-nya. Tapi sebelum itu ada yang mau saya bahas terlebih dahulu. Ini saya bahas sambil ngecek kondisi motor ini ya. Soal motor ini nanti ada di video selanjutnya. Makanya dari itu kalian jangan lupa subscribe kalau ingin tahu atau ingin belajar. Jangan lupa di like juga atau di share videonya ataupun kalian download. Yang pertama itu jangan sampai kalian salah dalam memilih bengkel apapun itu. Apakah kalian mau modif motor atau ingin benerin motor, nanti bukannya tambah bagus malah tambah jelek hasilnya. Udah keluar uang banyak tapi nggak sesuai keinginan kalian. Karena saya banyak dapat istilahnya garapan atau palsu itu dari bekas-bekas bengkel sebelumnya. Itu kondisinya sudah parah sekali, baru bawa ke tempat saya. Jadinya saya mau benerin tuh jadinya serba salah. Soalnya yang kena itu banyak sekali. Apa istilahnya yang dibenerin lagi? Karena sebelumnya kan orang yang punya kan sudah keluar uang banyak tapi hasilnya tidak memuaskan. Istilahnya tidak benar, kurang bagus. Dan satu hal lagi bagi kalian yang kalau ingin ngecat motor itu harus sabar. Soalnya orang ngecat itu nggak sembarangan, apalagi kalau digabung sama bengkel motor ya. Karena ngecat itu misalnya kalau ngecat itu misalnya tidak boleh, harus bersih, tidak boleh tangan ini berminyak atau kotor karena nanti mempengaruhi hasil catnya. Terus cuaca juga kadang hujan, kadang mendung, apalagi kalau orang tidak punya ruangan open malah bisa tambah lama lagi. Karena kalau punya ruangan open kan biarpun hujan, cuaca mendung, tidak ada sinar matahari, kita bisa ngerjainnya di dalam ruangan. Nah, sama hal yang begini ya, kalian antriannya belakangan tapi minta cepet-cepet diluanin, istilahnya nggak ngerti. Sudah uangnya nggak ada, pengen kerjaan pengen cepet-cepetin, mana mungkin nanti hasilnya bisa bagus, malah tambah jelek malah. Itu saya jelasin dulu ya, nanti soalnya banyak yang nggak paham tentang dunia otomotif itu mencakup banyak hal ya. Benerin, apakah itu benerin motor, benerin mobil, audit motor, ngecat, pokoknya yang berkaitan atau berhubungan dengan otomotif. Dan satu hal lagi, jangan kalian tuh mentang-mentang punya nomor bengkelnya itu kalian seenaknya saja nelpon, nge-WA, nge-SMS, padahal itu sangat mengganggu. Kalau kerjaan bengkel itu ya bukan kerjaan seperti kantoran yang setiap hari itu, setiap saat, setiap waktu, setiap menit megang HP. Kalau kalian hubungin terus bisa kerjaan orang bisa nggak selesai jadinya, kalian ganggu terus.
Yang penting kalau kalian tepat masukin motor kalian ke bengkel yang tepat, itu kalian nggak usah istilahnya banyak protes atau banyak apa yang saya bilang cerewet. Yang penting hasilnya bagus sama tanggung jawab, itu yang perlu kalian perhatikan. Sama lagi satu ya, bukan lagi satu nih, banyak pokoknya mau saya bahas. Habis ini ya, itu kalian bisa belajar, itu bisa memperkirakan budget uangnya habis berapa saja, dan part-partnya apa saja yang nanti bakal diganti. Soalnya ini kan dibongkar total. Terus dalam perakitan tuh ada beberapa part yang rusaknya yang nggak bisa dipasang. Saya contohkan seperti baut, mur, itu biasanya kalau pingin bagus ya, ini motor khusus yang dicat ya atau dimodif. Kalau pingin bagus, misalnya kita bongkar, saya selaku bengkel misalnya bongkar baut atau mur, itu pasti ada yang dol atau ada yang rusak atau ada yang karatan. Itu bisa disebabkan karena kondisi bautnya udah nggak layak pakai. Terus yang kedua itu karena kesalahan bengkel sebelumnya juga bisa. Nah, ketika dirakit itu mau nggak mau harus diganti. Kalau nggak diganti nggak bisa dipakai. Itu salah satu contohnya yang saya tunjukkan, yang saya kasih tahu. Nanti kalian bisa lihat videonya lagi, bisa cek lagi. Itu yang saya bilang tadi lah, sebagai pertimbangan kalian. Sama ini juga bisa buat bengkel-bengkel yang baru belajar, sama yang bengkel-bengkel kurang profesional, bisa juga dilihat apa saja yang dibenerin, biar kita sama-sama belajar. Kalau kalian istilahnya tidak, ini khusus bengkel yang lainnya, kalau kalian tidak bisa nerima masukan atau tidak bisa nerima protes, itu nanti kalian sampai kapanpun tidak akan bisa jadi bengkel yang ahli atau orang profesional. Istilahnya ilmu kalian mentok di situ karena otak kalian kaku, nggak bisa diajak berdiskusi. Apalagi ya, nanti kalau ada yang ini kan durasinya tentang motor modif Karisma ini ya, ini part 2 nya itu durasinya agak panjang. Nanti saya bingung mau part keberapa ya. Nanti saya akan ajarkan tutorial cara merakit kabel pengertian untuk ngidupin mesin, sama cara merakit kabel bodi untuk penerangan dari awal sampai akhir itu yang baik dan yang benar. Pokoknya semua tentang perkabelan itu saya kumpas total. Pokoknya saya ajarkan sampai kalian bisa, sampai istilahnya sampai yang istilahnya sampai hal-hal rumit saya akan bahas. Cuma durasinya agak panjang, saya nggak tahu nanti di part berapa bisa saya istilahnya kasih tahu. Cuma saya bingung mau kasih tahu karena durasinya panjang. Udah dulu ya, kalian simak baik-baik videonya ini ya, jangan sampai ada yang sedikit satu pun ketinggalan, karena penting. Ini motor sebenarnya udah hampir jadi, mau saya hidupkan di bawah, cuma nggak tahu lihat waktu dulu ya.
standar sampingnya sudah pernah dilas, cuma bahan yang dipakai itu terlalu tipis. Kalau enggak dibenerin, takutnya nanti pas di standar samping bisa buat motor jatuh dan bisa menyebabkan cat yang baru rusak lagi. Dan ini hasil standar sampingnya yang sudah saya benerin, jadi lebih kokoh dan lebih kuat dari sebelumnya. Aslinya masih baru. Apa brand? Karisma. Untuk kalian yang ingin belajar ngecat atau baru belajar ngecat, biar catnya itu awet, kuat dan tahan lama, yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah amplasan kalian tuh harus bersih. Yang dimaksud amplasan kalian harus bersih itu, ini misalkan saya contohkan ya, amplasan kalian tuh rata, artinya semua permukaan itu teramplas dengan baik dan tidak ada yang kelewat. Itulah yang dimaksud dengan amplasan bersih. Dan yang kedua itu
jangan sampai media kalian itu berminyak. Bilas sebersih mungkin dan pakai air yang bersih. Bila media kalian berminyak itu bisa menyebabkan catnya itu tidak mau lengket. Biarpun lengket, nanti dia lama-lama akan terkelupas. Dan yang ketiga itu adalah kalau velg masih bawaan ori pabrik, catnya bisa langsung kalian cat, tidak perlu dikerik. Tapi kalau dia itu sudah cat-catan atau catnya agak jelek dan kualitas catnya itu tidak bagus, sebaiknya kalian kerik kalau ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Dan untuk tromol ini sebaiknya kalian sebagus apapun cat aslinya, tetap kalian harus kerik biar awet. Dan jangan lupa kalian bersihkan luar dalam, jangan sampai ada tersisa kotoran atau sisa debu ataupun bekas oli, karena nanti mempengaruhi cat kalian. Pas dalam melakukan proses pengecatan, nanti takutnya debu atau kotoran yang sisa itu apakah berupa oli, nanti takutnya netes di bekas maksudnya netes di permukaan yang habis dicat. Dan untuk bak mesin ini sama sih perlakuannya di cat seperti velg belakang. Itu kalau dia cetannya masih ori pabrik atau masih bawaan dealer, itu bisa kalian amplas bersih dan bisa kalian langsung cat. Tapi kalau dia catnya itu udah agak rapuh atau udah lama, sebaiknya untuk hasil yang sempurna tetap kalian harus kerik total. Dan jangan lupa harus bersih luar dalam ya, seperti yang saya bilang tadi. Dan apalagi ya, biar nggak ada ketinggalan, habis ini mau saya lakukan proses epoksi juga dalam kondisi hujan. Ini kalau kalian tidak percaya bisa lihat sendiri. Ini bodi Citul atau Honda C70 yang modif kemarin yang sempat saya bahas. Sekian dulu dan terima kasih. Saya praktekkan ya, biar nggak dikira bohong nanti. Cuaca masih musim hujan. Ini saya ngecat di ruangan tertutup dengan memakai sistem oven. Coba saya praktekkan sedikit aja ya, saja ya, karena kamera saya belum ada pelindungnya. Takutnya nanti abu atau sisa cat nanti kena di kamera, jadinya bikin rusak. Oh ya, bentar lupa. Nanti atau entah kapan kalau ada waktu, proses lengkapnya tentang cara pengecatannya nanti saya kasih tahu. Sementara ini dikit saja dulu saya kasih praktekkan biar nggak dikira bohong.
Ini saya pakai masker jadi agak susah untuk ngomong. Saya setting dulu tekanan angin yang keluar. Ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini sebenarnya agak susah saya ngecat sambil ngerekam karena tidak ada yang megangin. Yang pertama tipis-tipis saja dulu, yang penting merata, jangan sampai ada yang kelewat. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk tromolnya, jika kalian nggak punya tempat untuk menaruhnya, kalian bisa gunakan kursi untuk sementara. Sebenarnya saya udah punya tempatnya, cuma nggak keburu masang karena lagi nguber waktu. Nah, kurang lebih seperti ini. Dah dulu ya. Ini kan standar double punyanya Honda Karisma yang dimodif Citul. Jadi pas kemarin mau dilepas itu ternyata as tengahnya ini macet. Itu padahal sudah saya potong di bagian tengahnya ini, maksudnya biar agak renggang. Ini kalian lihat ada bekasnya. Itu saking parahnya nggak bisa lepas juga. Akhirnya saya potong menjadi berapa bagian biar asnya itu mudah terlepas dan bisa keluar dari rangka motornya. Dan ternyata setelah dipotong dan digerenda, itu sisa asnya yang di tengah ini masih lengket, gak mau keluar juga. Biar dipukul keras tetap aja gak mau keluar. Akhirnya ini saya belah sampai habis, dari ujung sampai ujung saya belah, terus saya renggangkan, terus saya keluarkan asnya. Akhirnya mau juga keluar. Jadi ini saya udah las lagi, sama ini juga kepala citulnya. Ini kancingannya lepas.
Jadi nanti kancingannya itu dilas ulang semuanya biar nggak lepas nanti. Pas posisi, takutnya pas posisi ngerakit nanti lepas. Aslinya kan kurang lebih begini hasilnya setelah jadi. Dan ini saya menggunakan ring baut atau ring mur, kemudian saya las. Saking parahnya didempul ke semua bagian kepalanya. Posisi kunci kontaknya pertama itu ada di belakang, tapi udah saya tambal. Ini juga buatannya nggak rapi, lubangnya terlalu gede, jadi kelihatan jelek. Ada apa sekitarnya tuh ada renggang, kelihatan kayak kolam jadinya. Nanti saya pindahkan ke depan biar agak rapi. Mau masuk tahun baru pasti hujan terus. Biar dalam keadaan hujan, proses pengecetan tetap saya harus kerjakan biar kerjaan tidak menumpuk. Ini baru habis nge-clear, kurang lagi satu lapis. Mau masuk proses pengekliran, tapi sebelum di-clear saya mau tunjukkan hasilnya dulu.
baru selesai habis nge-clear. Ini hasilnya udah jadi. Dan hasil clearan saya 90% tidak perlu dipoles, dan untuk 10%-nya lagi kalau gagal baru dipoles. Saya belum punya nama untuk warna ini, terserah untuk sekarang kalian mau menamakan dengan warna apa. Ini hasil warna catnya di dalam ruangan terkena sinar lampu atau di malam hari. Jika terkena sinar lampu, bisa kalian lihat ini sistemnya tidak main poles ya, langsung jadi. Semua cat saya tidak ada yang main poles. Jika terjadi main poles itu karena ada kegagalan dalam pengecatan atau pengekliran. Kira-kira kegagalannya itu dari 100%, 10% kegagalan, dan 90% itu kurang lebih begini hasilnya. Itu dalam keadaan gelap, cover bawah kepalanya. Dan ini ada beberapa macam warna, coklat kemerahan dan ungu, hitam, dan agak kecoklatan. Untuk di luar ruangan nanti saya tunjukin. Posisi di luar ruangan jika terkena sinar matahari kurang lebih sama saja. Soalnya ada cat hasil dalam ruangan sama luar ruangan terkena sinar matahari itu beda ya sama sinar lampu. Plat tipis kurang lebih hasilnya seperti ini. Pas posisi ditutup ini ada celah bolong, nanti saya akan las biar
jadinya rapi. Cek seberapa tebal warna catnya. Yang pertama warna aslinya itu hitam, terus dicat warna biru, terus warna ungu, habis itu hijau, habis hijau, silver, kalau nggak salah silver, habis itu yang terakhir biru kayak gini juga. Kita ulangin ya, cek ketebalannya. Aslinya kan hitam, dicat dasar dulu epoxy biru, habis biru pernah dicat lagi epoxy dulu ungu, habis ungu epoxy lagi dicat silver, habis silver dipoxy lagi, baru dicat hijau, habis hijau ini epoxy lagi, habis terakhir sama warna kayak gini biru, dicat biru. Jadi ini belum dihitung sama clearnya ya, sama dempulnya. Kalian kira-kira sendiri dan hitung sendiri berapa ketebalannya. Udah dulu, sekian dan terima kasih. Bagian ini mekar, perlu dilas sama kanan kiri. Sudah habis dikerik total, tinggal nunggu diamplas sampai bersih, terus naik epoxy. Dan ini bolong kanan kiri, minta dilas. Setelah dikerik total baru kelihatan cacatnya. Ini bolong juga, nanti dicek lagi mana yang perlu dilas. Tinggal proses epoxy. Saya mau bahas seputaran dunia pengecetan sama dunia seputaran modifikasi. Bagi kalian yang belum paham atau belum mengerti atau baru saja melek tentang dunia otomotif yang pingin motornya cepat jadi dan hasilnya bagus, padahal antreannya belakangan, pingin duluan. Ini saya tunjukin tentang perdempulan saja, cara pendempulan. Ini kan proses pendempulan, dikira sama kalian itu sekali dempul amplas langsung jadi, langsung bisa dicat. Ini bisa berkali-kali kalau mau nyari ratanya antara kanan sama kiri. Kan enggak lucu nanti bentuknya. Antara kanan sama kiri beda. Misalnya di sini bentuk M, di sini bisa Z. Soalnya susah ngomong sama orang yang nggak paham atau nggak ngerti. Padahal sudah dikasih tahu. Apalagi pas antrian lagi banyak-banyaknya, antrian paling belakang, mintanya duluan, kan jadinya serba susah.
Ini lagi pengecekan sebelum naik epoksi dempulnya. Kalau ada yang belum rata atau masih kurang rata antara kanan sama kiri, itu tetap dilakukan proses pendempulan sampai benar-benar sama, baru bisa naik proses epoksi. Maksudnya biar tujuannya itu pas naik cat warna itu dia kelihatannya bagus dan mulus. Itu hasilnya udah saya taruh di channel saya, bisa kalian lihat di YouTube. Sudah dipoksi ke seluruh body. Habis ini tinggal di amplas. Habis itu naik warna cat. Ini yang saya bahas kemarin. Kalau ada yang masih ada yang kurang, tetap harus ditempul biar kelihatan halus. Ini ada beberapa bagian yang kurang. Nah, kalau halus seperti ini baru siap untuk naik cat. Tapi harus diamplas dulu biar hasilnya maksimal. Sebelum saya mau merakit, ada beberapa hal yang ingin saya bahas dulu tentang dunia cat, karena masih banyak orang yang belum paham tentang dunia cat. Khususnya ini bagian dalam, saya perlihatkan dulu. Dan untuk bagian bawahnya, istilahnya talang air, ini lebih bagus di flingcoat daripada di cat, karena daya tahannya
lebih lama Flinkwood karena Flinkwood ini bertujuan untuk anti karat sama tidak mudah keropos dibandingkan kalau kita mengecatnya. Dan saya tunjukkan apa itu namanya cat Flinkwood. Ini dia produknya Penta.